Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Dimas di sini. Pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tema 1, sub tema 2, pembelajaran 1. Untuk itu kalian bisa membuka bukunya halaman 58. Nah, kali ini kita akan menentukan ide pokok dari sebuah bacaan yang berjudul bersepeda. Nah, untuk perlu mendapat perhatian untuk kalian ya. Jadi dalam menentukan ide pokok atau mencari ide pokok, kalian harus membaca dengan teliti setiap paragraf tersebut. Nah, paragraf itu isinya tentang apa? Nah, dari kesimpulan itu nanti bisa kalian jadikan acuan atau kalian bisa menentukan sebuah ide pokok tersebut ya. Untuk itu kita akan menentukan ide pokok dari setiap bacaan yang ada di halaman 58 sampai dengan 59. Oke, langsung saja. Sebelum kita baca, kita tentukan dulu berapa paragraf yang terdapat dalam bacaan ini. Kita hitung sama-sama ya. Ini ada 1, kemudian di sini 2, di sini 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi bacaan yang berjudul bersepeda ini memiliki 7 paragraf. Nah, kita mulai mencari ide pokoknya di paragraf yang pertama. Kita baca bersama-sama. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga dapat menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, dari paragraf 1 ini menceritakan tentang sepeda. Jadi pengertian dari sepeda, kemudian manfaat dari sepeda. Kita cari kalimat yang membahas tentang sepeda ini tadi. Nah, di sini ketemu sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Ini adalah pengertian dari sepeda. Ini adalah ide pokoknya. Nah, mulai bersepeda, saya garisi ya, sampai dengan nanti titik. Di sini ya, berarti ini adalah ide pokoknya. Ide pokoknya berada di awal paragraf. Ini termasuk paragraf deduktif karena ide pokoknya terdapat pada awal paragraf ya anak-anak. Kemudian ada juga manfaat dari bersepeda. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh. Berarti bersepeda juga dapat sampai dengan titik. Berarti dalam satu paragraf ini terdapat 2 ide pokok. Nah, kalau ada 2 berarti ini termasuk paragraf campuran karena ide pokoknya ada di awal dan di akhir paragraf. Paham ya anak-anak? Selanjutnya ke paragraf yang kedua. Nah, di sini kita baca bersama-sama. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan kegiatan kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja.
Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Nah, ini inti dari paragraf yang kedua ini adalah manfaat dari bersepeda ya. Berarti ini ada di awal paragraf ide pokoknya. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat tambahan atau kalimat-kalimat pelengkapnya. Jadi ide pokoknya ada di awal paragraf. Di sini ya anak-anak. Nah, sampai dengan titik ini adalah ide pokoknya. Kemudian sampai bawah ini tidak ada ide pokok lagi, ini hanya berisi penjelasan saja. Jadi ini termasuk paragraf deduktif ya. Berarti ide pokoknya ada di awal paragraf yang Bapak garis bawahi dengan pensil ini ya. Kalian boleh menandai menggunakan pensil, jangan menggunakan ballpoint. Lanjut ke paragraf ketiga. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Jadi ini juga masih sama seperti paragraf yang kedua, menjelaskan tentang manfaat bersepeda. Berarti ini juga ada di awal paragraf. Di sini ya. Bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga sampai dengan titik. Nah, ini adalah ide pokok pada paragraf ketiga. Ini berada di awal, berarti sama. Ini adalah paragraf deduktif. Kemudian ke paragraf yang keempat. Kita baca lagi. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Nah, ini juga termasuk manfaat dari bersepeda ya. Kemudian kita pahami. Di sini kita cari sama-sama ide pokoknya. Di sini ada ini. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Nah, ini ide pokoknya berada di tengah-tengah paragraf. Nah, untuk itu kalau ide pokok ada di tengah paragraf, ini disebut paragraf ineratif ya. Paragraf ineratif, yaitu paragraf yang ide pokoknya ada di tengah-tengah paragraf. Nah, ini adanya letaknya ada di tengah ya. Ini disebut paragraf ineratif. Lanjut ke paragraf kelima. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan, timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Ini juga termasuk manfaat dari olahraga. Jadi manfaatnya adalah membakar lemak. Nah, berarti olahraga bersepeda bisa membakar lemak atau kalori dalam tubuh. Kita cari kalimatnya. Bersepeda merupakan olahraga yang dapat. Nah, di sini ide pokoknya.
di sini sampai dengan tanda titik ya. Nah, di sini adalah ide pokoknya dari paragraf yang kelima. Berarti ini ada di awal, ini namanya paragraf deduktif ya. Kemudian kita lanjut ke paragraf ke-6. Kita baca. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko tekanan penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Nah, di sini ada pembahasan tentang resiko diabetes ya. Diabetes itu adalah apa itu tadi? Penimbunan glukosa dalam tubuh. Berarti penjelasan tentang diabetes. Berarti di sini ada penyakit diabetes. Benar? Di sini maka di sini bersepeda juga dapat menurunkan resiko tekanan penyakit diabetes. Nah, di sini ya. Ini adalah ide pokok dari paragraf ke-6. Lagi-lagi ada di awal, ini namanya paragraf deduktif. Terakhir di paragraf ke-7. Kita baca. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Jelas, ini adalah manfaat dari olahraga selain dari sisi kesehatan ya. Jadi bisa menghilangkan stres. Kita lihat di sini ada di awal paragraf ya anak. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Ya, di sini adalah ide pokok dari paragraf yang terakhir, paragraf ke-7. Jadi ini termasuk paragraf deduktif. Oke. Untuk tugas kalian hari ini adalah menuliskan kembali ide pokok yang sudah kita cari atau kita bahas bersama-sama tadi ya. Mulai dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 7. Apabila kalian terlewat atau lupa, kalian bisa mengulangi video ini sampai menemukan jawabannya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Untuk tugas kali ini Bapak tunggu sampai jam 12 dan Bapak ucapkan selamat mengerjakan.